Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Bagian yang pertama. Bagian yang kedua, risalah. Kalau kita lihat apa yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini dan esok hari, maka risalah Ibnul Qayyim ila ahadi ikhwani, risalah yakni tulisan, surat. Memang ini adalah asalnya suatu surat yang ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala atas permintaan salah seorang di antara saudaranya. Saudaranya di sana dimaksud adalah saudaranya sesama muslim. Siapa saudaranya? Saudaranya itu bernama Alauddin ataupun yang semisalnya. Ini sebagaimana antum bisa lihat di halaman yang ketiga, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan Allahumma mas'ulul marju al-ijabati an yuhsina ilal Alauddin. Ada itu namanya ya, Alauddin. Inilah surat ini ditujukan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah kepada saudaranya sesama muslim yang bernama Alauddin atas permintaan. Makanya di sana ada lafaz ijabah, yakni Alauddin meminta kepada Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah untuk memberikan nasihat kepada dirinya, dan dipenuhi permintaan Alauddin itu oleh Imam Ibnul Qayyim. Maka Imam Ibnul Qayyim menulis risalah ini. Dan tidak diketahui siapa Alauddin ini, tidak diketahui siapa dia. Dan itu juga bukan menjadi sesuatu yang amat penting bagi diri kita. Cukuplah bagi kita bahwasanya Imam Ibnul Qayyim mengemukakan bahwasanya ada seseorang yang bernama Alauddin, meminta kepada dirinya untuk kemudian memberi nasihat. Dan nasihat tersebut datang dalam bentuk tulisan, surat. Begitu. Ya. Ini menunjukkan kepada kita jemaah rahimani wa rahimakumullah, betapa semangatnya generasi salafus saleh dan orang-orang yang mengikuti mereka untuk meminta nasihat dan memberi nasihat. Telah menjadi kebiasaan di sisi salafus saleh dan orang-orang yang mengikuti mereka di atas kebaikan, meminta nasihat dan memberi nasihat. Sekaligus juga menunjukkan kepada kita, dan Allah Maha mengetahui akan hakikat sebenar-benarnya, keikhlasan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Banyak surat-surat yang ditulis, banyak buku-buku yang ditulis, tetapi seiring berjalannya waktu, buku-buku yang ditulis atau surat-surat yang ditulis tersebut hilang, tidak ada bekas, tidak membawa manfaat bagi manusia yang datang belakangan. Betapa banyak buku yang telah ditulis, betapa banyak buku yang telah dicetak, betapa banyak surat-surat yang telah dilayangkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi pada hari ini kita tidak jumpai. Manusia tidak bisa mengambil faedah dan manfaat darinya. Bayangkan ini surat menyurat secara pribadi antara Ibnul Qayyim kepada Alauddin. Tetapi di atas dasar kadar keikhlasan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan surat pribadi ini menyebar kemana-mana. Bisa kita baca sampai hari ini. Manusia mendapatkan manfaat darinya, dijelaskan oleh para ulama, dan para ulama mengambil faidah yang amat banyak dari surat itu. Bayangkan jemaah, terkadang kita menulis sesuatu, kita tujukan kepada teman kita, tidak ada manfaatnya apa yang kita tulis, sia-sia. Atau kemudian ada manfaatnya sangat terbatas, esok hari lenyap. Adapun tulisan Imam Ibnul Qayyim sampai hari ini dibahas oleh para ulama, dijelaskan oleh para ulama, disyarah oleh para ulama, yang menunjukkan kadar keikhlasan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam memberi nasihat. Nasihatnya betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka apa yang ditujukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah Subhanahu wa taala langgengkan dan abadikan. Apa yang ditujukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah Subhanahu wa taala langgengkan dan abadikan. Iya. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah setelah mendapatkan permintaan untuk memberi nasihat kepada salah seorang saudaranya, beliau memulai. Kita masuk kepada lembaran yang ada di hadapan antum. Saya mengambil thariqah, mungkin ini yang terbaik, mudah-mudahan insyaallah ta'ala. Walaupun saya sempat agak ragu lagi bimbang, apakah saya baca seluruhnya dan saya terjemahkan yang berkonsekuensi, mungkin akan sedikit penjelasan-penjelasan yang saya petik dari kitab-kitab yang lain untuk menjelaskan ucapan Imam Ibnu Qayyim. Ini yang pertama. Atau kemudian saya baca paragraf-paragraf, poin-poin yang penting dari tulisan Imam Ibnu Qayyim, untuk kemudian waktu yang tersisa kita tambah penjelasan dari berbagai macam kitab yang berkonsekuensi. Tulisan Imam Ibnu Qayyim ini tidak terbaca secara utuh, itu yang kedua. Tapi mudah-mudahan cara yang saya pilih adalah cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya insya Allah akan memilih cara yang pertama. Saya akan bacakan secara lengkap tulisan Imam Ibnu Qayyim ini dan saya akan terjemahkan. Dan nanti kalau ada hal-hal yang perlu dijelaskan, mungkin penjelasannya akan kita jelaskan secara ringkas. Fokus ikhwan, kita mulai. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini kebiasaan para ulama. Bahkan Rasulullah SAW pun sedemikian. Beliau ketika menulis surat, beliau mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini kebiasaan para ulama. Bahkan Rasulullah SAW ketika menulis surat, beliau mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian Imam Ibnu Qayyim mengatakan, Allahumma mas'ul al-marju ijabata an yuksina ilal akh ala uddin fid dunya wal akhirah wa yanfa'a bihi wa yaj'aluhu mubarakan aina makana. Tidak kita baca langsung sampai halaman itu selesai karena akan jadi panjang. Langsung kita terjemahkan. Ya. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma mas'ul, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala marju, dan dialah tempat kembali. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan dialah tempat kembali al-ijabah, ijabah yakni ijabah doa. An yuhsina, untuk memperbaiki, ila Alauddin, untuk memperbaiki saudaraku yang bernama Alauddin fid dunya wal akhirah. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memperbaiki keadaan saudaraku yang bernama Alauddin di kehidupannya di dunia maupun di akhirat, dan memberikan manfaat agar Alauddin ini bisa memberikan manfaat dan menjadikan Alauddin ini kehidupannya memberikan barokah aina makana, di mana saja Alauddin ini berada. Jadi Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah sebelum kemudian menjawab permintaan saudaranya Alauddin, maka dia memanjatkan doa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ngomong-ngomong jemaah, ini soundnya bagus sekali. Bagus ya suaranya ya. Ini ada peningkatan dari daurah yang sebelumnya. Saya mendengarkan dari arah belakangnya. Bagus sound. Ya. Sampai mana tadi? Jadi
Jadi Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah sebelum menjawab pertanyaan sebelum menjawab pertanyaan atau keinginan saudaranya yang bernama Alauddin, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan bahwasanya aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan Dia yakni Allah adalah tempat kembali dari ijabahnya doa, agar memperbaiki keadaan saudaraku di dunia maupun di akhirat. Ya, lihat bagaimana kemudian adab seorang ulama, adab seorang muslim. Dia menginginkan kebaikan bagi saudaranya di dunia maupun di akhirat. Karena begitulah. Ya. Kemudian Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala mengatakan wa yaj'aluhu mubarakan aina makana, agar kemudian Alauddin ini bisa memberikan manfaat kepada seluruh manusia dan menjadikan kehidupannya memberikan barokah di mana saja dia berada. Permintaan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini sangat sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala ketika mensifatkan Nabiullah Isa alaihissalam sebagaimana disebutkan dalam surat Maryam ayat yang ke-31. Nabi Isa alaihissalam mengatakan waj'alni mubarakan aina ma kuntu, yakni Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku, memberikan barokah di mana saja aku berada. Maka ikhwan rahimani wa rahimakumullah, al-jaza min jinsin amal. Kalau kita kemudian menginginkan kebaikan untuk diri kita, maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan kepada saudara-saudara kita sesama muslim. Ganjaran sesuai dengan amal yang kita perbuat. Kalau kita menginginkan kebaikan untuk diri kita, maka di antara caranya adalah kita menginginkan kebaikan kepada saudara-saudara kita, kebaikan dunia maupun akhirat. Kemudian Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala beliau mengatakan fa in barakata rajula ta'limihi lil khairi haitsu hal. Karena keberkahan seorang hamba terletak pada semangatnya untuk mengajarkan kebaikan di mana saja dia berada. Karena keberkahan seorang hamba, fa inna barakah, karena sesungguhnya keberkahan seorang hamba itu berada atau ada pada semangatnya ta'limihi lil khair haitsu hal. Keberkahan seorang hamba itu ada pada semangatnya mengajarkan atau menyiarkan kebaikan haitsu hal, di mana saja dia berada. Wa nushuhu likulli majtima'an, dan dia suka memberi nasihat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi dia suka memberi nasihat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini keberkahan hidup seorang hamba, yakni dia bersemangat untuk menyebarkan kebaikan, suka memberikan nasihat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena asas dari kebahagiaan seorang muslim yang pertama adalah memperbaiki dirinya sendiri, dan yang kedua dia memperbaiki orang lain yang ada di sekitarnya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia seluruhnya berada di atas kerugian, Allah Subhanahu wa taala sebutkan 4 hal yang akan membebaskan manusia dari kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Yang pertama, yang kedua adalah usaha untuk memperbaiki diri sendiri. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, saling menasihati di atas kebenaran, saling menasihati di atas kesabaran,
yang ketiga, dan yang keempat adalah usaha untuk memperbaiki orang lain. Selama seorang hamba tidak menggabungkan usaha memperbaiki diri sendiri dan usaha memperbaiki orang lain, maka keadaannya tidak baik atau kurang baik. Maklumin, sesungguhnya manusia seluruhnya berada di atas kerugian kecuali disebutkan 4 hal. Beriman, beramal soleh, usaha memperbaiki diri sendiri, saling menasihati di atas kebenaran, saling menasihati di atas kesabaran, usaha memperbaiki orang lain. Apabila seorang hamba tidak menggabungkan 2 hal ini, usaha memperbaiki diri sendiri dan usaha memperbaiki orang lain, maka keadaannya tidak lepas dari kerugian atau bahkan dia adalah orang yang rugi. Nauzubillah. Maka kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala, sesungguhnya keberkahan seseorang diantaranya bisa diperoleh dengan apa? Dengan semangatnya menyampaikan kebaikan kepada orang lain, dengan semangatnya menasehati orang-orang yang ada di sekitarnya. Qala Allah, kembali kepada buku kita, qala Allah taala ikhbaran an Masih alaihi salam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang Al-Masih alaihi salam, Nabi Isa maksudnya. Wa ja'alni mubarakan aina ma kuntu. Surat Maryam ayat ke-31. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang Isa alaihi salam, Nabi Isa maksudnya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan dia menjadikan diriku sebagai orang yang diberkahi di mana saja aku berada. Berkah apa yang dimaksud di dalam surat Maryam ayat ke-31 ini? Kata Imam Ibnu Qayyim, ay mu'alliman lil khair. Keberkahan di sana maksudnya adalah Nabi Isa alaihissalam di mana saja berada mengajarkan kebaikan. Jadi lafaz mubarakan aina ma kuntu di dalam Maryam ayat ke-31 itu maknanya adalah mu'alliman lil khair, yakni mengajarkan kebaikan di mana saja dia berada. Iya. Da'iyan ilallah. Dan Nabi Isa alaihissalam da'iyan ilallah, da'i, yakni mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudzakiran bihi, dan mengingatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudzakiran bihi, muraghiban fi ta'atihi, muraghiban fi ta'atihi, memberikan motivasi agar manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahaza min barakatir rajuli, dan di atas inilah keberkahan seorang hamba. Dan di atas inilah keberkahan seorang hamba. Di atas inilah maksudnya apa? Di atas 4 hal ini keberkahan seorang hamba. Hal yang pertama, mu'aliman lil khair. Hal yang kedua, da'iyan ala Allah. Hal yang ketiga, mudzakiran bihi. Hal yang keempat, muraghiban fi ta'atihi. Ada kan? Ya. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim, fahaza min barakati rajul, di atas inilah keberkahan seorang hamba. Di atas apa? Di atas 4 yang tadi. Apa 4 yang tadi? Yang pertama, mu'alliman lil khair. Yang kedua, da'iyan ila Allah. Yang ketiga, mudzakiran bihi. Yang keempat, muraghiban fi ta'atihi. Ini keberkahan seorang hamba itu ada pada 4 hal ini. Atau di antara hal
yang mendatangkan keberkahan atas diri seseorang adalah 4. Ya, mu'alliman bil khair, da'iyan Allah, muzakiran bihi, wa marghubun fi ta'atihi. 4 hal ini. Apa hal 4 yang tadi sudah kita terjemahkan ya? Mengajarkan kebaikan, dai kepada Allah, mengingatkan mereka atas kelalaian mereka, dan menyemangati mereka agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahadza min barakati rajul. Inilah yakni apa? Hal yang menjadikan hamba hidupnya berbarokah. Jadi kalau antum pengen hidup berbarokah, sebagaimana kehidupan para nabi dan rasul, sebagaimana kehidupannya Nabi Isa alaihissalam, yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan waj'alni mubarakan aina ma kuntu, maka berusaha untuk mengambil 4 hal ini dalam kadar yang Allah Subhanahu wa taala memang berikan kepada kita. Kita bersemangat untuk mengajarkan, menyebarkan kebaikan, semangat untuk mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mengingatkan mereka dari kelalaian yang mereka perbuat, menyemangati mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang semisalnya. Kita lanjutkan. Lihat kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala. Kalau saya kecepatan tolong disebut ya. Kecepatan pelan atau bagaimana. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan wa man khalla min hadza faqad khalla min barakah. Siapa yang kehilangan 4 hal ini atau salah satu di antaranya, maka akan hilang keberkahan pada dirinya. Siapa yang tidak ada, hilang 1, atau bahkan nauzubillah min dzalik, hilang 4-4-nya. Hilang 1 atau bahkan hilang 4-4-nya. Wa man khala min hadza faqad khala min barakah. Siapa yang hilang 1 atau 4-4-nya, 1 atau 4 tadi merujuk kepada yang telah disebutkan di halaman sebelumnya, betul? Maka dia telah kehilangan keberkahan di dalam kehidupannya. Dia telah kehilangan keberkahan di dalam hidupnya. Baik kehilangan di sana maknanya kurang atau hilang secara total. Nah, kita kaitkan tadi dengan surat Al-Asr. Baik kehilangan secara sebagian atau nauzubillah min dzalik, hilang secara total. Sama sekali hidupnya tidak berbarokah. Tidak mengajak manusia kepada Allah, tidak menyebarkan kebaikan, menganjurkan kemungkaran, melarang dari ketaatan. Ini kan lawan dari 4 hal tadi. Lawan dari 4 hal tadi. Apabila ada seseorang tidak menganjurkan kebaikan, tidak menyebarkan ilmu, tidak mengajak manusia kepada Allah, melarang dari ketaatan, memerintahkan kepada kemungkaran, hidup yang sungguh sangat sia-sia, tidak berberkah sama sekali. Nauzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat 1 atau 4-4-nya. Nauzubillah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala jadikan kita mengikuti jejak para nabi dan rasul. Di antaranya Nabi Isa alaihissalam, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ja'alni mubarakan aina ma kuntu. Yakni Allah Subhanahu wa taala menjadikan diriku memiliki berkah di mana saja aku berada. Lanjut. Wa muhiqat barakati liqa'i wa ijtima'i bihi. Bal tamuku barakata min lakiyahi wajtama'a bihi fa innahu yadi'ul waqti fil majariyat wa tufsidu qalbah fi majariyat, betul, fi majariyat wa yufsidu qalbah. Kita lanjut. Kalau orang tersebut tidak memiliki 4 hal tadi, atau 4 hal tadi itu kurang salah satu di antara 4-nya, tidak ada, maka apa kata Imam Ibnu Qayyim? Beliau mengatakan
wa muhiqat barakati liqa'ihi wa ijtima'i bihi, maka tidak ada baiknya Anda bertemu dan berkumpul dengan orang yang seperti itu. Jadi Imam Ibnu Qayyim sebutkan bahwasanya orang yang memiliki kebaikan adalah orang yang memiliki 4 sifat tadi. Itu yang pertama, betul? Maka ketika Anda misalnya hendak berteman, hendak bergabung, hendak menjadikan seseorang sebagai sahabat, maka perhatikan apakah orang tersebut memiliki 4 sifat tadi. Kalau tidak, kata Imam Ibnu Qayyim, maka tidak ada kebaikan atas seseorang yang berjumpa atau bertemu, berkumpul dengan orang yang seperti itu. Karena kenapa? Kita lanjutkan. Fa innahu yadil waqti fil majariyat wa yufsidu qalba. Karena berkumpul dengan orang yang seperti ini akan menghabiskan waktunya dan bisa merusak hatinya. Jadi Imam Ibnu Qayyim sebutkan 2 hal sekaligus. Hal yang pertama, bagaimana cara seorang hamba agar bisa berberkah hidup dia di dalam kehidupannya sehari-hari. Hal yang kedua, ya, bagaimana caranya seorang hamba untuk memilih sahabat atau teman agar seseorang itu memiliki kebaikan di dalam hidupnya. Harus dikumpulkan atas dirinya 4 hal. Telah kita sebutkan 4 hal tadi apa? Dan ketika Anda hendak memilih teman, maka pilihlah teman yang memiliki 4 hal tadi. Kalau Anda tidak memilih teman yang memiliki 4 hal tadi, maka hanya ada 2 kemungkinan. Mujarrayat lil waqti, itu yang pertama, atau yufsidu qalba, itu yang kedua. Anda menghabiskan waktu di atas perkara yang sia-sia, atau hati Anda akan menjadi rusak. Berteman dengan orang-orang seperti ini, itu akan menghabiskan waktu. Sia-sia waktunya mengalir tanpa ada manfaatnya. Tapi ini lebih mending dibanding yang kedua, yufsidu qalba, merusakkan hati. Maka Imam Ibnu Qayyim berpesan, seakan-akan Imam Ibnu Qayyim berpesan, bukan seakan-akan, memang itulah maksud Ibnu Qayyim. Kalau kalian hendak mencari teman, maka lihat bagaimana dia dengan mu'allimul khair. Apakah dia mu'allimul khair? Berusaha mengajarkan kebaikan kepada manusia sesuai dengan kadar kesanggupan dia. Dia da'iyan ilallah. Apakah dia da'i mengajak manusia? Anda jangan bayangkan yang namanya mu'allim itu harus ngajar. Yang namanya da'i itu harus ngajar. Bukan. Mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu milik semua hamba Menyemangati manusia untuk mengerjakan ketaatan, mengingatkan mereka dari perbuatan-perbuatan yang lalai, itu milik semua manusia. Bisa kita semuanya mengerjakannya. Jangan juga bayangin, saya nggak mau berteman kecuali dengan para asatidzah. Enggak juga begitu. Lalu bagaimana cara kita untuk agar hidup kita ini dipenuhi dengan kebaikan? Berusaha untuk masuk ke dalam 4 hal ini. Lalu bagaimana cara kita untuk memilih teman? Perhatikan apakah teman kita ini, sahib kita ini memiliki 4 hal tadi. Jangan sembarangan memilih teman. Apabila seorang hamba memilih teman sembarangan, kata Imam Ibnu Qayyim, hanya ada 2 kemungkinan. Yang pertama, mujarrayat lil waqti, yang kedua, yufsidu qalba. Mujarrayat lil waqti, dia menyanyikan waktunya mengalir aja. Dari satu omongan yang lain, tidak ada faidahnya, tidak mengingatkan kepada Allah, tidak mengingatkan kepada Rasulnya, malah kemudian menganjurkan kepada kemaksiatan. Ada orang-orang yang model kayak gini, ada. Orang-orang seperti ini tidak layak untuk dijadikan sebagai teman sahib. Atau bahkan kemudian keburukan-keburukan yang ada di sisi dia akan menular pada diri kita. Makanya Imam Ibnu Taimiyah punya risalah yang bagus sekali, tulisan yang bagus sekali, yang menjelaskan tentang
permisalan teman duduk yang baik dengan teman duduk yang buruk dari hadis Rasulullah SAW. Ya? Baik, kita lanjutkan. Ya. Kemudian Imam Ibnu Qayyim mengatakan wa kullu afat tadkhulu alal abd. Setiap kerusakan yang masuk kepada seorang hamba, setiap kerusakan apa saja. Lafaz Imam Ibnu Qayyim wa kullu artinya seluruh kerusakan. Afat itu kerusakan atau penyakit. Afat itu kerusakan atau penyakit. Lawannya afiat, tinggal tambah huruf ya. Lucu ya bahasa Arab. Afat itu penyakit. Lawannya antara fa dengan tak marbutoh tambah huruf ya. Afiat, sembuh. Dan tambah satu huruf ya. Bahasa Arab memang benar juga. Ya. Dan setiap penyakit tadkhulu al-abd, setiap penyakit yang masuk kepada seorang hamba, fasababuha dia al-waqti wa fasadul qalb. Setiap penyakit yang masuk kepada diri seorang hamba, sebabnya ada dua. Yang pertama, menyia-nyiakan waktu. Yang kedua, rusaknya hati. Jadi segala penyakit, silakan Anda sebut. Yang di sini maksudnya penyakit, bukan penyakit jasad, bukan penyakit apa? Penyakit pilek, demam, COVID, bukan itu. Penyakit yang menimpa agama. Setiap penyakit, yakni maksudnya di sini penyakit yang menimpa agama seorang hamba, itu sebabnya tidak lepas dari dua. Yang pertama, menyia-nyiakan waktu. Yang kedua, rusaknya hati. Menyia-nyiakan waktu, ya, dan rusaknya hati. Wa ta'udu bidyai hazihi minallahi wa nuqsani darajatihi wa manzilatihi indahu. Sebab kerusakan seorang hamba atau penyakit yang menimpa seorang hamba itu ada dua. Yang pertama tadi apa? Apa yang pertama, ikhwan? Menyia-nyiakan waktu. Yang kedua, rusaknya hati. Menyia-nyiakan waktu dan rusaknya hati. Kemudian Imam Ibnu Qayyim mengatakan wa ta'udu dia hadhihi minallah, yang akan mengakibatkan. Jadi dua penyakit ini, salah satunya atau apabila dua-duanya berkumpul akan mengakibatkan apa yang diakibatkan oleh apa yang diakibatkan oleh dua penyakit ini. Ya, yang pertama akan hilangnya balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ihadhihi minallahi, itu hilangnya balasan kebaikan dari Allah. Atau yang kedua, wa nuqsani darajatihi wa manzilatihi indahu, atau rendahnya kedudukan, bahkan jatuhnya kedudukan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagus sekali paragraf-paragraf Imam Ibnu Qayyim ini. Saya sudah buat sebenarnya, tapi saya biarkan antum untuk membuat sendiri. Dibuat dalam bentuk diagram. Hamba baik, 4 hal. Tidak baik kalau tidak ada 4 hal tersebut. Betul? 4 hal. Tidak kalau zaman dulu kita belajar flowchart waktu SMP atau SMA, diagram alir ya. Baik kalau ada 4 hal. Kalau tidak ada 4 hal ini buruk. Kalau memilih teman, cari yang memiliki ketiga 4 ini. Kalau enggak akan mengakibatkan 2. Apa 2 tadi? Tersia-siakan waktu dan rusaknya hati. Apabila kedua hal ini ya ada pada diri seorang hamba, maka dia akan mendapatkan salah satu dari 2.
Yang pertama, hilangnya ganjaran dari Allah. Yang kedua, rendahnya kedudukannya di hadapan Allah. Itu kan bisa dibuat diagram dalam satu apa? Lembar. Betul? Saya sudah buat sebenarnya. Tapi nggak mau saya kasih Anda, biar Anda bisa. Lu nggak rahasia orang barusan saya. Nggak ada rahasia barusan saya kasih kisi-kisi kepada antum. Kok rahasia? Tadi pagi Bang Bowo sudah melihat kertasnya. Saya bilang jangan ini diagram saya. Saya simpan aja ya. Betul kan bisa dibuat dalam bentuk diagram? Betul? Jadi mudah gitu. Paragraf yang panjang bisa kita bentuk dalam bentuk apa? Diagram ya. Baik, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala, seluruh kerusakan, beliau mengatakan seluruh kerusakan yang masuk kepada diri seorang hamba sebabnya salah satu dari dua hal ini. Yang pertama dia menyia-nyiakan waktu, yang kedua hati yang merusak. Apabila kemudian salah satu di antara dua hal ini, apalagi dua-duanya ada, maka akan menyebabkan dua hal. Itu kan bisa dibuat alurnya tuh. Apa yang pertama? Yang hilangnya ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa hal yang kedua? Rendah kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Walihadza wasal ba'du suyukh faqala. Walihadza wasal ba'du suyukh faqala. Dan seperti inilah wasiat sebagian syekh, di mana mereka mengatakan, ya, di mana mereka mengatakan, dan demikianlah wasiat sebagian syekh, di mana mereka mengatakan, ihzaru mukhallatatu minat tudi'ul mukhalatuhu waqta wa tufsidu qalba. Fa innahu mata do'al waqta wa fasada qalba in faradtu 'alal 'abdi umuru kulliha wa kana miman qala Allah ta'ala. Dan sedemikianlah wasiat sebagian syuyukh, guru-guru kami, yang mereka mengatakan ihzaru, waspada atau berhati-hatilah. Waspada atau berhati-hatilah dari apa? Mukhalatuhu. Ya betul. Berhati-hatilah dari bergaul dengan orang-orang yang apabila Anda bergaul dengan mereka hanya menghabiskan waktu Anda. Sebagian guru-guru kita, kata Imam Ibnu Qayyim, mengatakan, berwasiat, berpesan, berhati-hatilah dari bergaul dengan sebagian orang yang apabila Anda bergaul dengan dia akan menghabiskan waktu Anda serta merusak hati, wa tufsidu qalba fa innahu mata do'al waqt wa fasada qalb. Karena ketika seorang hamba menyia-nyiakan waktu dan hatinya rusak, ketika seorang hamba, na'udzubillah min dzalik, dia menyia-nyiakan waktu. Ini sebagian ikhwannya ada nih, menyia-nyiakan waktu. Ngobrol yang harusnya cuma bisa selesai 10 menit dipanjangin 15 menit, 20 menit. Awalnya ngomong tentang dakwah, 10 menit ngomong tentang dakwah. Kayaknya kurang, ditambah 30 menit. Kemudian permasalahan seputar dakwah. Kayaknya kurang 30 menit, ditambah lagi 1 jam. Isu-isu populer seputar dakwah, kurang lagi. Akhirnya ngomongin kita, kurang lagi. Ngomongin kami semua, kurang lagi. Ujung-ujungnya ngomongin poligami. Kalau ngomongin poligami biasanya gak ada ujungnya. Sebagian ikhwan itu ngomongin ini beralih, ujung-ujungnya gak ada ujungnya. Tiba-tiba jam 12 malam. Bukannya kita melarang sebagian teman-teman untuk ngobrol, enggak juga ya. Enggak juga begitu. Coba perhatikan kadar waktu. Ada sesuatu yang sangat kita perlukan. Jangan juga antum pulang dari majelis ini apa? Ngobrol dulu. Ya. Jangan juga jadi manusia kaku, enggak juga seperti itu.
Rasul berbincang-bincang dengan para sahabatnya, tapi memperhatikan sesuai dengan kadar keperluannya. Jangan kemudian menghabiskan waktu yang tidak ada perlunya. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bergaul dengan orang yang seperti ini akan menghabiskan waktu. Dan kapan kemudian seseorang terjatuh kepada perkara hal seperti ini? Kata Imam Ibnu Qayyim, lanjut ya. Karena pada saat waktu seseorang hamba habis untuk hal-hal yang tidak bermanfaat dan telah rusak hatinya, umuru kulluha, maka urusannya seluruhnya, wa kana mimman qala Allahu wa kana mimman qala Allah Ta'ala fihi, maka urusan seluruhnya sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat ke-28, wala tuti man aghfala qalbuhu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Surat Al-Kahfi ayat yang ke-28. Dan janganlah kamu, yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya dan keadaannya telah melampaui batas. Al-Kahfi ayat yang ke-28. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim, apabila seorang hamba, jadi saya bacakan secara lengkap dari atas, inilah wasiat sebagian guru-guru kita, agar berhati-hati dari bergaul kepada orang-orang yang ketika dia bergaul dengannya, Anda akan menghabiskan waktu untuk hal yang tidak bermanfaat. Hati Anda akan menjadi rusak. Ketika Anda bergaul dengan orang-orang seperti ini dan Anda terjatuh kepada perkara hilangnya waktu dan rusaknya hati, maka telah lengkap urusannya sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-28. Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya dari mengingat kami dan menuruti keinginannya, dan keadaannya telah melampaui batas. Lanjut kepada paragraf berikutnya. Wa man ta'ammala hala hadha haqq wajadahum kullahum ila aqala qalil mimman ghafalat qulubuhum an dzikrillahi ta'ala wattaba'u ahwahum wasarrat umuruhum wa musallahum furata ay faratu fima yanfa'uhum wa ya'udu bi salahihim wa taghallu bima la yanfa'uhum bal ya'udu bidurrihim ajalan wa ajal. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau mengatakan, dan apabila Anda memperhatikan keadaan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, apabila Anda perhatikan keadaan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, maksudnya manusia, maka dia akan menjumpai wajadahum, dia akan menjumpai kebanyakan mereka, kecuali sedikit sekali, yakni kebanyakan manusia, yakni mayoritas manusia, ghafalat qulubuhum an dzikrillahi ta'ala. Apabila Anda memperhatikan keadaan manusia, maka Anda akan menjumpai kebanyakan mereka, mayoritas mereka, hati mereka lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini kebanyakan manusia memang seperti ini. Ya, ini nggak perlu dalil dalam masalah ini, bisa kita buktikan secara kasat mata. Kebanyakan manusia memang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan manusia apa? Wattaba'u ahwa'ahum, mengikuti hawa nafsunya. Kebanyakan manusia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala serta mengikuti hawa nafsu mereka. Efek dari lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti hawa nafsu, apa kata Imam Ibnu Qayyim? Wasarrat umuruhum, maka akan tercerai-berai urusan mereka. Nah, ini efek dari lalai mengingat Allah dan mengikuti hawa nafsu. Yang pertama apa? Sarrat umuruhum,
tercerai-berai perkara mereka. Iya, tercerai-berai perkara mereka. Karena jaminan pertolongan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman, bertakwa lagi bertawakal. Kapan hamba-hambanya tidak beriman, tidak bertakwa, tidak bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala serahkan urusannya kepada hambanya itu sendiri. Makanya Rasul sebagai hamba yang paling bertawakal selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, wala takilni nafsi tarfat ain. Ya Allah, jangan Engkau berikan urusanku kepada diriku walaupun hanya sekejap mata. Siapa seorang hamba yang kemudian jauh dari keimanan, tidak bertakwa, tidak bertawakal kepada Allah, Allah akan serahkan urusan hamba itu kepada dirinya sendiri. Lalu kalau urusan diserahkan kepada dirinya sendiri, yakni hamba itu sendiri, maka urusannya akan tercerai-berai. Dia tidak melihat kecuali kefakiran di depan matanya. Dan cita-cita terbesarnya adalah dunia. Yang kata Rasul, siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, maka Allah Subhanahu wa taala satukan urusannya. Dan tidaklah dunia akan menghampirinya kecuali dalam keadaan terhina. Kan begitu. Maka kalau kemudian seorang hamba menjauh dari ketaatan kepada Allah, menyia-nyiakan waktu dan semisalnya, maka yang pertama kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sarraf umurhum, urusannya berantakan, kacau urusannya. Kemudian yang kedua, apa kata Imam Ibnu Qayyim? Wa masaluhum, dan kemaslahatannya itu menjauh, tercerai-berai kemaslahatan pada dirinya. Itulah makna furuta. Itu makna furuta. Furuta itu maknanya dua. Kalau tidak tercerai-berai urusannya, atau yang kedua, kemaslahatannya berantakan. Dia tidak mengerti mana yang maslahat untuk dirinya, mana yang madarat. Dia anggap seluruhnya maslahat, atau dia anggap seluruhnya madarat, atau terbalik, dia di dalam memahami ini maslahat, ini madarat. Nanti di dalam risalah ini Imam Ibnu Qayyim sebutkan maslahat-maslahat, madarat-madarat, bagaimana menggapainya maslahat, bagaimana menjauhi madarat. Imam Ibnu Qayyim sebutkan. Jadi siapa yang terjatuh kepada dua hal itu, lalai dari mengingat Allah, menyia-nyiakan waktu dan yang semisalnya, maka akan ditimpa dengan dua musibah. Yang pertama sorot umur, ya, berantakan urusannya. Yang kedua berantakan maslahatnya. Itulah makna furuta. Nanti Imam Ibnu Qayyim sebutkan perinci lebih lanjut. Lanjut. Farratu fima yanfa'uhum. Farratu fima yanfa'uhum. Yakni apa? Dia tidak mengetahui atau terluputkan dari hal yang membawa manfaat atas dirinya. Wa ya'udu bi salahihim wastaqallu bima la yanfa'uhum. Dia akan terluputkan dari apa yang membawa manfaat pada dirinya. Wastaqallu bima la yanfa'uhum. Bahkan dia sibuk kepada hal yang tidak membawa manfaat. Dia akan sibuk kepada hal yang tidak membawa manfaat. Hal yang membawa manfaat dia terluput, hal yang tidak membawa manfaat dia sibuk. Bayaudu, bahkan dia akan mendapatkan madarat ajalan wajal, cepat ataupun lambat. Ajal wa ajal itu cepat atau lambat, atau mau tidak mau pasti akan dapat. Ya kira-kira itulah. Mau tidak mau pasti akan dapat. Baik. Kemudian Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala beliau mengatakan, lanjut. Ya. Wa haula'i qad amara Allah subhanahu rasulahu ala tuti'ahum wa ta'atu rasuli
la tatimu illa bi a'dami ta'ati haula'i fa innahum innama yaquna ila ma yusakiluhum min ittiba'il hawa wa ghaflati an zikrillah. Lanjut. Dan Allah Subhanahu wa taala wa haula'i, dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulnya ala tuti'ahum, untuk tidak mengikuti mereka. Ini konteks ucapan Imam Ibnu Qayyim ini lari kepada apa? Lari kepada apa? Ayo, siapa bisa jawab? Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada Rasulnya untuk tidak taat kepada mereka. Ucapan Imam Ibnu Qayyim ini larinya kepada yang mana? Di mana konteksnya ucapan Imam Ibnu Qayyim? Al-Kahfi ayat ke-28 tadi yang ada di atas. Allah Subhanahu wa taala akan melarang Rasulnya untuk apa? Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Allah Subhanahu wa taala telah melarang Rasulnya agar tidak mengikuti mereka. Siapa yang dimaksud atau apa yang dimaksud oleh Imam Ibnu Qayyim? Allah Subhanahu wa taala melarang Rasulnya untuk tidak mengikuti mereka. Mereka di sana adalah yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-28, yang lalai dari mengingat Allah dan mengikuti hawa nafsu. Begitu? Bisa dibayangkan larinya kemana ya ucapan Imam Ibnu Qayyim ini. Lanjut. Jadi ucapan wa haula'i qad amara Allah Subhanahu rasulahu ala tuti'ahum. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Rasulnya agar tidak mengikuti orang-orang seperti itu. Seperti itu seperti yang disebutkan dalam apa? Maryam ayat yang ke berapa tadi? 28. Ya, betul 28? 31. 28. Al-Kahfi 28. Oh ya, Al-Kahfi 28. Tadi saya sebut apa tadi? Al-Maryam. Sorry, maaf, afwan. Maryam ayat ke-28. Al-Kahfi 28. Ini kayaknya harus kopi. Maryam ayat ke Maryam lah. Al-Kahfi ayat ke-28. Ya bagus, ambil koreksi betul. Al-Kahfi ayat ke-28. Jadi lafaz wa haula'i, dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan Rasulnya untuk tidak mengikuti mereka. Ala tuti'ahum, ya, ini merujuk kepada Al-Kahfi ayat ke-28 tadi. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Di sana ya. Betul tadi saya sebut Al-Kahfi ya, terakhir ya. Ya, baik. Lanjut. La tatimu ila bi'adami ta'ata haula'i. Lanjut. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya untuk tidak mentaati orang-orang itu. Ya. Fa innahum innama yaquna ila ma yusakiluhum min itibai hawa. Karena sesungguhnya mereka, orang-orang yang disebutkan dalam Al-Kahfi 28 itu, salah sebut tadi kan Maryam. Karena sesungguhnya mereka, yang orang-orang yang disebutkan dalam Al-Kahfi ayat ke-28 itu hanyalah menyeru orang lain agar apa? Agar semisal mereka. Yakni orang-orang yang disebutkan di dalam Al-Kahfi ayat ke-28 itu, ya, itu mengajak manusia agar semisal mereka. Semisal mereka itu, semisal mereka dalam apa? Dalam apa? Dalam lalai mengingat Allah. Semisal mereka dalam apa? Mengikuti hawa nafsu. Ya. Tidaklah orang-orang tersebut kecuali yaquna ila ma yusakiluhum
melainkan menyeru manusia agar manusia mengikuti mereka. Min ittiba'il hawa wa ghaflata an zikrillah. Tidaklah orang-orang yang disebutkan di dalam Al-Kahfi ayat ke-28 tersebut, melainkan mereka mengajak manusia agar manusia mengikuti jejak langkah mereka, yakni yang pertama mengikuti hawa nafsu, dan yang kedua lalai dari mengingat Allah. Jadi Imam Ibnu Qayyim sebutkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang Rasul sebagaimana ada di dalam Al-Kahfi, agar jangan kemudian bergabung bersama, berkumpul dengan orang-orang seperti itu. Karena orang-orang seperti itu memiliki dua sifat. Lalai mengingat Allah itu sifat yang pertama, dan suka mengikuti hawa nafsu itu yang kedua. Ya, karena tidaklah orang-orang seperti itu ketika Anda bergaul dengannya, itu akan mengajak Anda agar menyerupai dirinya, agar Anda mengikuti hawa nafsu atau minimal lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maksud ucapan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Ya. Apa efek buruk dari lalai mengingat Allah? Ada dua. Ini bukan, Imam Ibnu Qayyim terangkan lagi. Ini memang fokus ikhwannya. Nanti kita akan jedanya sebentar lagi. Imam Ibnu Qayyim terangkan lagi, efek buruk dari lalai mengingat Allah apa? Lihat. Lanjut. Ya. Wa ghaflatu anillahi wa darul akhirati. Lalai dari mengingat Allah dan negeri akhirat. Ini yang pertama. Lalai dari mengingat Allah dan negeri akhirat, maka tazawajat bi itiba'il hawa. Lalai dari mengingat Allah dan negeri akhirat, ini yang pertama. Kapan kemudian bergabung? Tazawajat itu apa? Kawin. Ya. Kapan kemudian bergabung, menikah dengan apa? Bi ittiba'il hawa, bergabung dengan mengikuti hawa nafsu. Maka anaknya apa? Jadi lalai mengingat Allah, ini yang pertama, betul? Nikah sama mengikuti hawa nafsu, ini yang kedua. Nauzubillah. Anaknya apa? Imam Ibnu Qayyim mengatakan tuladu ma bainahuma kullu syarr, maka akan menghasilkan anak berupa seluruh keburukan. Jadi kalau ditanya seluruh keburukan itu munculnya dari mana, maka muncul dari pasangan mengikuti hawa nafsu dan lalai mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi satunya saja jelek gitu ya, lalu berkumpul dua-duanya. Pernikahan yang nauzubillah min zalik laisa barakatu fihi, enggak ada barokah di dalam. Satu saja jelek, apalagi dua-duanya menikah. Sudah barang tentu pernikahan antara mengikuti hawa nafsu dan lalai mengingat Allah bukan pernikahan yang syar'i. Maka anak yang muncul dari dua hal ini anak haram. Yang kata Imam Ibnu Qayyim akan memunculkan apa? Kullu syarr, seluruh keburukan. Seluruh keburukan itu munculnya dari dua hal ini. Lalai mengingat Allah atau mengikuti hawa nafsu. Kemudian Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, lanjut ya, wa katsiran mayahtarana ahaduhuma ila bi akhar wa la yufarriqahu. Dan kedua hal tersebut akan saling berdampingan. Akan saling berdampingan dan tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Loh kok bisa begitu, Ustaz? Bukan saya yang jawab, Imam Ibnu Qayyim langsung. Kan kata Imam Ibnu Qayyim,
Pernikahan antara dua hal ini apa? Lalai dari mengingat Allah dan mengikuti hawa nafsu. Ini akan memunculkan anak haram yang bernama seluruh keburukan. Kok bisa begitu? Imam Ibnu Qayyim sebutkan. Lanjut. Ya. Wa man ta'ammal fasada ahwalal alam umuman wa khususan. Siapa yang mencermati kerusakan yang ada di alam ini ya muka bumi, umuman wa khususan, secara umum dan khusus. Siapa yang mencermati kerusakan yang ada di muka bumi secara umum maupun khusus, wajadahu nasyi'an, baik jadahnya, jadah itu apa? Nenek moyangnya atau nasyi'an atau turunannya. Apa sih artinya? Paham antum ya? Jadahnya itu apa? Jadah itu nenek moyangnya. Nasyi' itu turunannya. Ya. Kerusakan yang umum maupun yang khusus. Mungkin pokoknya atau turunannya. Gitu kali ya. Jadah itu apa? Nenek moyang. Nenek moyang. Nasyi'. Ya bagus. Cikal bakal. Pokok. Bagus ya. Pokoknya atau turunannya. Gitulah kira-kira. An hazaini aslaini. Siapa yang mencermati kerusakan yang terjadi di muka bumi ini, baik secara umum ataupun khusus, asalnya, pokoknya, cikal bakalnya atau turunannya, ini disebutkan, ini muncul dari dua asal ini. Muncul dari dua asal ini. Asal yang pertama, ini antum apa ya? Makalahnya ini di nomor-nomorin kali ya. Nggak sayang kan dicoret-coret? Nggak diminta balik lagi sama panitia ya? Ngomong-ngomong panitia diminta balik lagi gak makalahnya? Nggak ya? Dicoret-coret boleh ya? Kalau saya mah saya coret-coret ya. Makanya secara pribadi saya agak kurang suka baca buku PDF. Karena kan kalau di PDF gak bisa coret-coret ya. Layar HP kita perlu coret. Azaini aslaini, dua asal ini. Yang pertama, nggak ada pertamanya tuh, makanya dicoret di buku kita. Aslaini, azaini aslaini. Yang pertama, wal ghaflatu, ghaflah itu lalai. Tahulu bainal ab wa baina tasawwurul haq wa ma'rifatihi wa ilmi bihi fayakunu minad dolin. Yang pertama, ghaflah, yakni lalai, akan menjadi penghalang antara hamba, akan menjadi penghalang antara hamba dengan kebenaran. Makrifat ini ya nggak usah diterjemahin ya, maklum ya. Dan ilmu. Fayakun minad dolin. Kalau seorang hamba lalai, yang dengan sebab lalai itu dia terhalang dari ilmu, kebenaran, makrifat, maka dia akan menjadi orang yang tersesat. Iya kan? Kalau seorang hamba terhalang dari ilmu, terhalang dari kebenaran, terhalang dari pengetahuan yang sesungguhnya, apa hasilnya? Dia akan tersesat. Ya enggak? Betul? Kemudian yang kedua, wa ittiba'i hawa, sedangkan mengikuti hawa nafsu. Ini yang kedua. Yasudduhu an qasdil haqqi wa iradatihi wa ittiba'ihi fayakunu minal makhdub alaihim. Yang kedua, siapa yang mengikuti hawa nafsu, maka akan menghalangi dirinya untuk mengikuti kebenaran.
maka dia termasuk kepada orang yang maghdub alaihim, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sumber segala kerusakan di muka bumi ini hasil salah satu atau perkawinan dari dua hal. Yang pertama apa? Ghaflah. Yang kedua, ittiba'i hawa. Ghaflah, lalai, itu akan menjadikan seorang hamba tidak mengetahui kebenaran atau kebenaran tersebut tersamar atas dirinya. Itu ghaflah. Sedangkan mengikuti hawa nafsu, dia tahu kebenaran, tetapi karena hawa nafsunya tidak setuju, dia tidak mengikuti kebenaran itu, padahal dia tahu. Maka akan menjadikan hamba dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ghaflah itu akan menyebabkan apa? Hamba tidak mengetahui hakikat kebenaran. Betul? Kalau tidak mengetahui hakikat kebenaran, lalu bagaimana bisa menempuh jalan yang benar? Iya kan? Adapun mengikuti hawa nafsu akan menjadikan seorang hamba berpaling dari kebenaran yang dia ketahui. Makanya dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Allahu a'lam bishawab. Kita jeda terlebih dahulu sampai di sini. Kita beri waktu kurang lebih sekitar 15 menit ke depan untuk beristirahat. Insyaallah taala nanti kita bahas setelah ini wa amal mun'im alaihim. Orang-orang yang mendapatkan nikmat siapa? Mereka adalah orang-orang yang lepas dari ghaflah dan lepas dari ittiba'il hawa. Kita tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.